Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada para dokter sekalian dan para mahasiswa yang mungkin menghasilkan dari dari siarannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dr. Andika Dwijaya, spesialis radiologi. Pada siang hari ini saya akan membawakan materi mengenai interpretasi fraktur pada foto tulang panjang. Ya, sebenarnya untuk interpretasi fraktur pada tulang panjang ini sangat gampang kalau dilihat secara jauh ya. Jadi kepada para dokter sekalian pun nanti dari para mahasiswa ketika melihat adanya garis fraktur itu sangat gampang. Dia tidak perlu pembelajaran khusus. Yang penting nanti ada gambaran garis dengan ada diskontinuitas tulang, ya itu fraktur. Tapi apakah itu yang diharapkan untuk penegakan diagnosis harus bisa dideskripsikan secara bagus dan benar ya. Jadi kalau misalnya fraktur adalah diskontinuitas tulang, itu ataupun kartilago dan maupun keduanya, bisa juga disertai dengan kerusakan jaringan lunaknya, seperti tadi dari jaringan ototnya ataupun vaskular dan lainnya. Ya. Kemudian nanti dia ronsen tulangnya untuk berfungsi mengevaluasi lesi bagian tulangnya dan jaringan lunaknya. Untuk persiapan pembacaannya, seperti biasa nanti kita masih hidupkan iluminator ya. Kemudian nanti nilai kondisi fotonya, baik dari identitas, nama, umur, jenis kelamin, tanggal pembuatan fotonya, marker, dan kekuatan sinar baik kilowatt dan miliampernya. Mungkin dulu pernah ingat dengan rule of two ya, pada pemisahan pada foto pada ekstremitas itu ada disebut dengan two view, itu adalah dua proyeksi. Jadi ketika untuk foto ekstremitas diharapkan ada dua proyeksi. Biasanya yang adalah AP dan lateral. Mungkin pada beberapa bagian yang khusus yang bisa terjadi superimpose kita pakai yang oblik, contohnya pada bagian tulang-tulang di tangan, di manus, dan di bagian pedis. Biasanya kita manta AP dan oblik. Ya. Kemudian juga ada two joints ya, meliputi dua sendi, baik yang proksimal maupun yang distal. Jadi kalau misalnya curiganya fraktur pada tulang tibia, ya nanti nampak sendi genunya, nampak sendi ankle-nya. Seperti itu. Kemudian ada two limbs, dua sisi ekstremitas, baik yang kanan dan kiri. Jadi harus dibandingkan sisi kanan kirinya. Contohnya ini berguna pada pasien anak-anak ya, pada pasien anak-anak yang lempeng epifisisnya masih terbuka. Nanti kita bingung nih, oh ini fraktur apa lempeng epifisis ya? Atau misalnya apakah frakturnya mengenai lempeng epifisis enggak ya? Misalnya pada Salter Harris fraktur, nanti itu harus dibandingkan dengan sisi kanan kirinya. Jadi itu yang two limbs-nya. Kemudian dia two injuries, evaluasi kemungkinan cedera yang lain. Ini seringnya pada keadaan multitrauma, misalnya pada pasien-pasien dengan curiga fraktur pada tulang femur, atau misalnya kita dapatkan gambaran fraktur pada bagian neck of femur, kemudian nanti kita minta foto pelvisnya, biasanya untuk mengevaluasi adakah ada cedera lain apa tidak. Ya. Yang terakhir yang paling jarang biasanya sih yang two occasion, dua waktu pengambilan foto, biasanya karena fraktur itu biasanya akan nampak pada saat ditemukan pertama kali. Tapi ada beberapa fraktur khusus, misalnya pada fraktur scapuloid yang itu tidak nampak hanya pada pemeriksaan awal. Ketika nanti dia pemeriksaan berikutnya, dia ambil foto berikutnya baru nampak garis fraktur yang nampak jelas. Ya. Jadi jangan lupa dibilangkan ke mahasiswanya bahwa ada rule of two yang harus diperhatikan. Nah, untuk membaca foto ronsen pada fraktur tulang panjang, nanti ada langkah-langkahnya yang biasanya ditentukan yang dianggap dari bagian radiologi lebih komprehensif ya, lebih menutupi semuanya sehingga nanti membantu bagian bedah ataupun ortopedi dalam membantu menegakkan diagnosisnya. Yang pertama adalah tentukan dulu tipenya, complete atau incomplete. Fraktur dibilang komplit jika meliputi dua sisi korteksnya, baik sisi medial maupun sisi lateralnya. Kalau dia cuma satu, maka disebut incomplete. Contoh gambarnya ya, jadi ini kalau misalnya kita lihat ada gambaran garis fraktur yang meliputi sisi bagian medial dan sisi lateralnya, maka itu adalah yang komplit. Tapi ketika dia cuma meliputi satu sisi korteks saja, tidak sampai dengan sisi yang di bagian lateralnya, maka itu disebut dengan incomplete. Jadi yang pertama tentukan dulu tipenya. Nah, baru tentukan kedua adalah konfigurasinya. Ini adalah yang sebagai penambah deskripsi yang memberikan nilai tambah pada gambaran frakturnya. Tipe konfigurasi ada berbagai, bisa transversal, yang melintang, yang horizontal ya. Ada yang oblik, miring, spiral, dan kombinatif, dan lainnya, sagittal. Kita lihat langsung di gambarnya saja ya. Kalau dia transvers, kata kuncinya lebih ke horizontal gambaran garisnya. Kalau dia seperti miring, itu yang oblik.
Kalau dia tegak lurus, itu lebih ke sagital. Kalau dia nanti yang spiral, ini harus ada seperti gambaran huruf S ya, garis fraktur ya. Dok, gimana bedanya antara oblik dan spiral? Karena nanti berbeda dari mekanisme cederanya ya. Kalau pada spiral itu ada gaya perputaran, jadi sehingga gambar yang dihasilkan ada garis fraktur berbentuk seperti huruf S nih. Kalau di oblik dia cukup miring saja gambarannya. Nah, kemudian ada yang kominutif. Kominutif ini adalah garis adanya beberapa fragmen tulang disertai dengan beberapa garis fraktur. Ya. Kalau nanti di beberapa version ada yang bilang special version kominutif, contohnya adalah segmental, ada juga yang bilang butterfly. Kalau yang segmental ini ada beberapa fragmen tulang, tapi garis frakturnya tidak saling bersinggungan. Ya, contohnya pada bagian yang ini di bagian kruris ya, di bagian distal, di bagian proksimal dan tengah daripada tibia sebelah kanannya ada 2 garis fraktur sehingga terdapat fragmen tulang di antaranya. Tapi garis frakturnya tidak saling bersinggungan. Sementara kalau pada kominutif pada umumnya akan ada beberapa garis fraktur, tapi garis fraktur ini bisa bersinggungan. Ya. Kalau dia butterfly nanti bisa ada seperti gambarannya, fragmen bentuk segitiga daripada fragmen tulangnya. Oke. Nah, kemudian yang ketiga adalah lokasi. Ini penting juga. Jadi selama saya ngajar di mahasiswa di Pakam ya, waktu dulu masih daerah Komsul, banyak bingung dia mengenai gambaran tulangnya. Ini foto kruris atau foto antebraki itu masih salah. Mana tulang radius, mana tulang tibia itu juga masih salah. Jadi diharapkan nanti kepada dosen dan kepada mahasiswanya juga harus belajar anatomi lagi ya. Kalau dosennya mengingatkan lagi gambaran anatominya. Misalnya gambaran tulang tibia sama tulang radius ataupun ulna itu kan sangat berbeda. Jadi jangan nanti bingung juga menentukan gambaran tulangnya ya. Identifikasi tulang yang tersebut, apakah tibia, fibula, radius, ulna, atau femur, ataupun humerus ya. Kemudian identifikasi sisi ekstremitas. Jadi kita lihat daripada gambaran nanda di fotonya. Misalnya kalau tertulis yang R, berarti itu sisi kanan. Kalau yang L, sisi kiri ya. Kemudian lokasi spesifiknya. Lokasi spesifiknya bisa dibagi 3 ya. Ada yang bilang sepertiga proksimal, sepertiga tengah, dan sepertiga distal. Kita lihat contohnya. Nah kalau misalnya ini ada garis fraktur di bagian tengah sini. Maka bagaimana mendeskripsikan lokasinya? Maka kita bilangkan dulu adalah lokasi spesifiknya di sepertiga tengah, kemudian di bagian tulangnya, os tibia, kemudian nanti di sebelah kanan. Ya. Jadi kalau bisa mendeskripsikan untuk fraktur lokasinya harus bisa sespesifik mungkin. Kalau misalnya ada anatomi khusus ya, misalnya contohnya, Nah, misalnya di sini ada yang disebut dengan malleolus ya, malleolus medial, malleolus lateral. Nanti kalau misalnya memang ada fraktur di situ ya, kalau tahu mengenai anatomi spesifiknya, boleh disebutkan. Misalnya tampak fraktur di malleolus medial, os tibia misalnya seperti itu. Tapi kalau misalnya mahasiswa pun nggak yakin ya cukup dibilang sepertiga distal aja pun sudah cukup juga. Tapi akan lebih bagus kalau lebih spesifik lagi. Ya, kemudian yang keempat adalah hubungan antar fragmen. Hubungan antar fragmen ini umumnya dipakai pada fraktur yang terdiri dari 2 fragmen ya. Jadi dia ada yang secara sederhana tadi, yang transverse, oblik, dan lainnya. Karena nanti ada fragmen distal dan fragmen proksimal. Kalau dia pada kominutif kan ada beberapa fragmen. Makanya biasanya hubungan antar fragmen tidak disebutkan. Ya. Yang pertama, dia tidak bergeser atau undisplaced. Kalaupun dia bergeser, nanti ada tipe-tipenya. Kita lihat di sini ya, kalau dia mengalami pergeseran berarti mengalami displacement. Kemudian juga ada yang paling sering pada shortening ya, karena penarikan dari ototnya nanti dia akan gambaran tulangnya saling overlapping, tumpang tindih. Maka itu harus disebutkan. Misalnya tampak fraktur di sepertiga tengah os femur kanan disertai dengan gambaran shortening. Nah, itu harus disebutkan ya. Jadi kata kunci untuk shortening bagaimana ya? Ini ada gambaran fragmen tulang yang seharusnya dia sejajar dengan letak fragmen di proksimalnya, tapi dia lebih ke atas sehingga ada gambaran overlapping dan tumpang tindihnya. Ada juga yang distraction, yang ketika dia nampak tertarik melebar ataupun mengalami impaction, ketika gambaran garis frakturnya saling tumpang tindih sehingga gambarannya lebih tebal. Ya.
Yang paling sering juga selain shortening dan displacement ataupun yang translasi tadi ya, adalah angulasi. Jadi dia membentuk suatu sudut. Jadi ada fragmen distalnya membentuk suatu sudut dengan fragmen proksimalnya disebut dengan angulasi. Ada juga yang rotasi, jadi mengalami gaya perputaran sehingga di bagian fragmen distal itu memutar terhadap fragmen proksimalnya. Kemudian yang terakhir adalah hubungan dengan dunia luar, ya adalah apakah frakturnya terbuka ataupun tertutup. Walaupun sebenarnya nanti jarang disebutkan frakturnya itu terbuka atau tertutup pada bagian ekspertis radiologi, karena untuk hubungan dengan dunia luar biasanya dilihat dari klinis ya. Ketika dilihat ada luka terbuka yang sampai dengan ke tulang, nanti dia ditentukan dengan fraktur terbuka, tapi kalau tidak ada tertutup. Tapi kalau misalnya sudah jelas gambarannya seperti gambar pada yang ini, ya, ini ada fragmen distal pada fraktur di bagian distal tibia dan fibula sebelah kiri ya. Kemudian kita bisa lihat tulangnya seperti keluar, terekspos ke dunia luar ya. Boleh kita sebutkan dengan fraktur terbuka. Tapi umumnya dia jarang dipakai ya karena kalau pada garis fraktur biasanya kita tidak melihat secara langsung gambaran klinisnya sehingga tidak disebutkan untuk fraktur terbuka maupun tertutup. Oke, itu aja kita masuk daripada case-nya. Oke, kalau misalnya kita lihat pada gambar ini adalah foto di bagian ankle sebelah kanan ya. Ya nampak ada gambaran garis fraktur. Ini fraktur dok, ya gampang. Tapi bagaimana mendeskripsikannya itu yang bingung ya. Pasti bingung dari mana. Maka ingat yang tadi, mulai dari tipenya. Tipenya dia komplit karena meliputi dua korteks. Kemudian ada beberapa fragmen, maka konfigurasinya adalah kombinatif. Kemudian di lokasi, lokasinya di mana? Ini di bagian distal daripada tulang fibula sebelah kanan. Maka nanti diagnosisnya adalah komplit kombinatif sepertiga distal os fibula kanan. Untuk yang ini, kalau yang ini bagaimana? Sama kayak tadi, mulai lagi dari tipe dan lainnya. Ini komplit meliputi dua korteks, bentuknya transversal, kemudian letaknya di malleolus medialis daripada os tibia kanan, ya. Maka itulah diagnosisnya, ya. Komplit transverse fraktur di malleolus medialis sepertiga distal os tibia kanan. Dokter Anandika, mohon maaf waktunya tinggal 3 menit lagi. Tinggal 2 lagi kok, nggak apa-apa. Komplit kombinatif fraktur di sepertiga distal os fibula kanan, ya. Kalau yang ini gambar tulang, sebenarnya dua gambarnya ya, ada dari gambaran femur, dari AP dan lateral, tapi biasanya yang saya masukkan contohnya cuma satu gambar aja. Ya ini gambaran garis fraktur juga, sama komplit, tipenya, konfigurasinya oblik, miring. Di bagian mana? Ini kan anatomi khususnya ada, di bagian neck femur, di bagian kolum femur, baru dibilang femurnya sebelah mana, femur kiri. Maka nanti dia diagnosisnya menjadi komplit oblik fraktur di kolum os femur kiri, itu dulu. Ya. Yang kayak gini gimana? Ini ada gambar garis fraktur ya, tapi nanti kalau diperbesar, nanti gambar garis frakturnya itu tidak meliputi kedua korteksnya. Kemudian dia membentuk gambaran, berarti tipenya incomplete ya. Kemudian dia membentuk gambaran seperti melengkung, seperti bowing, ya pada tulang tibia dan tulang fibula kanan di bagian sepertiga tengahnya. Maka nanti diagnosisnya adalah incomplete bowing fraktur di sepertiga tengah os tibia et fibula kanan. Ya, kalau misalnya tadi ada fragmen yang mengalami displacement, nanti harus kita sebutkan juga apakah shortening dan lainnya. Ya itu aja untuk mengetahui materinya hari ini. Jadi seperti saya bilangkan tadi, jangan lupa dari tipe, complete incomplete, baru konfigurasi, mulai tadi yang transverse, yang horizontal, oblik, dan kombinatif. Biasanya sih 3 itu yang paling sering ya, transverse, oblik, kombinatif. Tipe yang lain kayak segmental, sagittal itu melengkapi biasanya. Kemudian adalah lokasi, yang ini juga penting. Jadi jangan bingung lagi nanti tulang apa yang terkena, sisi apa yang terkena, bagian yang spesifiknya apakah sepertiga proksimal, tengah ataupun distal. Kalau misalnya dia ada antara dua fragmen, jangan lupa hubungan antara dua fragmennya. Apakah ada displacement, seperti tadi ada angulasi, shortening dan lainnya. Yang terakhir kalau misalnya memungkinkan ditambahkan dengan hubungan dengan dunia luarnya. Oke, itu aja untuk materi kita pada siang hari ini. Saya kembalikan ke moderator.